Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang baru, pada pembelajaran daring kita kali ini kita akan berbahas tentang mata pelajaran matematika, yaitu pembahasan tentang pecahan. Nah, bahwa di dalam pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa. Kemudian ada yang namanya pecahan campuran, ada juga namanya pecahan desimal. Nah, udah singkat saja karena layarnya tidak muat. Nah, untuk itu pada pembelajaran kali ini Pauda akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Yang pertama ini adalah pecahan biasa. Bentuknya ada yang disebut dengan penyebut, ada yang disebut dengan pembilang. Contoh, kalau Pauda punya pecahan seperti ini 2/3, maka yang dikatakan sebagai pembilang itu adalah yang atas, pembilang. Kemudian yang bawah disebut penyebut. Nah, jadi nanti kalau ada bahasan tentang pembilang dan penyebut, anak-anak sudah bisa memahami. Ini adalah bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menjumlah pecahan tersebut? Nah, nanti akan Pauda terangkan lebih dahulu. Sebelumnya anak-anak harus tahu kalau pecahan biasa ini terdiri dari dua hal tadi. Yang pertama adalah pembilang, yang kedua adalah penyebut. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Itu kalau dalam penjumlahan angka biasa, contoh ya, 1 ditambah 5 sama dengan, kita tinggal menjumlahkan 1 ditambah 5 berarti jumlahnya 6. Tetapi bagaimana kalau menjumlahkan pecahan? Nah, seperti ini. Contoh 1/4 ditambah 1/2. Apakah langsung dijumlah 1 ditambah 1 sama dengan 2? Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6? Tentunya tidak. Ini adalah yang salah. Nah, bagaimana yang benar? Nah, ikuti penjelasan Pauda berikut. Nah, contoh tadi seperti pecahan tadi, yaitu pecahan 1/4 ditambah 1/2. Nah, ini ya. Langkah yang pertama adalah harus mencari KPK dari kedua penyebut dari pecahan yang dijumlahkan tersebut, yaitu penyebut 4 dan penyebut 2. Mencari KPK itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama bisa dengan cara biasa. Cara yang kedua dengan cara pohon faktor. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu maka akan Pauda jelaskan terlebih dahulu bagaimana menggunakan atau mencari KPK dari angka 4 dan angka 2 dari penjumlahan pecahan biasa 1/4 ditambah 1/2. Nah,
Selanjutnya Pak Uda akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa tersebut. Sebagaimana tadi sudah ada contoh, Pak Uda punya angka 1/4 ditambah 1/2. Nah, langkah yang pertama adalah kita mencari KPK dari angka 4 dan angka 2. Mencari KPK itu ada dua cara tadi. Yang pertama adalah cara biasa. Bagaimana cara biasa itu? Nah, langkah yang pertama adalah kita menulis dulu penyebut dari masing-masing pecahan yang dijumlahkan. Ini ada angka 4, ini ada angka 2. Sehingga bisa ditulis 4, di sini 2. Kemudian kasih sama dengan angka yang pertama kita samakan, ini 4, ini 2. Nah, setelah itu kita jumlah. Misalkan yang atas dulu ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kita cukupi dulu. Sekarang yang ini, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, perhatikan. Ada angka di penyebut yang 4 ini, yang atas ini ada angka 4. Di sini juga ada angka 4. Kalau sudah ada angka yang sama, maka itulah yang namanya KPK dari angka 4 dan 2. Sehingga bisa disimpulkan KPK-nya itu sama dengan 4. Nah, kalau sudah ketemu, kita tulis di sini untuk menyelesaikan soal dari 1/4 ditambah 1/2. Caranya kita buat saja pecahan seperti ini. Karena ini penjumlahan, maka di sini juga penjumlahan. Nah, KPK 4 tadi kita taruh di atas. Nah, seperti ini. Nah, artinya yang 4 ini adalah miliknya angka 1/4. Yang pas ini miliknya pecahan 1/2. Terus bagaimana cara mengisi yang atas ini? Nah, cara mengisi yang atas ini ya kita tinggal membagi. 4 ini adalah miliknya 1/4, berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Nah, sekarang yang kedua. 4 ini adalah miliknya 1/2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 kan? Nah, kemudian 2 ini kalau dikalikan menjadi 1 sama dengan 2. Sehingga berbentuk 1/4 ditambah 2/4. Kalau sudah demikian, maka pecahan tersebut sudah bisa untuk dijumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama. Sehingga kalau 1 ditambah 2 sama dengan 3. Bagaimana penyebutnya? Apakah ditambah? 4 ditambah 4? Tidak. Cukup ditulis 4 karena penyebutnya sudah sama. Berarti 1/4 ditambah 1/2 itu sama dengan 3/4. Itu mencari KPK dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara biasa tadi, mencari dengan cara menjumlahkan tadi. Kemudian bagaimana Pak kalau ada pecahan yang penyebutnya sudah sama, apakah dicari KPK-nya? Nah, jawabannya tidak. Contoh seperti ini. Pak Uda punya pecahan angka 2/3 ditambah 1/3. Nah, pecahan ini ya, kedua pecahan ini ternyata memiliki penyebut yang sama, yaitu 3 dan 3. Apakah dicari KPK-nya? Tidak. Nah, kalau tidak bagaimana? Ya tinggal kita menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya sudah sama. Sehingga seperti ini. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, penyebutnya ini 3 ditambah 3, tidak. Tulis saja 3 karena penyebutnya sudah 3. Sehingga 2/3 ditambah 1/3 itu hasilnya adalah
3/3. Nah, kalau 3/3 ini kalau dijumlah lagi, kalau dibagi lagi kan menjadi 1. Nah, 3 dibagi 3 ya 1. Contohnya punya roti 3 dibagi orang 3, berarti masing-masing dapat 1. Ya, begitu. Sehingga kalau ada pecahan yang memiliki penyebut yang sama, maka tidak usah dicari KPK. Tidak perlu. Langsung saja dijumlahkan antar pembilangnya. Pembilang 2 ditambah pembilang 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Saya kira untuk materi kali ini cukup. Bagaimana dengan cara mencari KPK dengan cara pound faktor, nanti akan Pak Uda jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan tetap semangat belajar anak-anakku semua.